Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel YouTube aku. So, untuk video kali ini, aku mau ceritain tentang pengalaman aku nge-thrift atau belanja baju bekas di Pasar Cimol Gede Bage, Bandung. So, kemarin itu aku pertama kalinya ke Pasar Cimol Gede Bage, padahal aku orang Bandung ya, lahir di Bandung, tapi baru pertama kali ke sana. Dan aku cukup nyesel kenapa baru pertama kali ke sana, karena setelah aku belanja di sana itu tuh salah satu pengalaman belanja di pasar terbaik. Karena nih aku kasih tahu alasannya ya. Yang pertama, itu tuh pasarnya luas banget. Kalau misalnya jadiin satu gedung itu bisa seluas mall kayaknya. Terus karena tempatnya luas, jadi penjualnya pun pasti banyak ya. Ada ratusan penjual dengan ratusan barang yang mereka jual juga. Jadi kebayang nggak tuh ada berapa banyak barang yang dijual di sana. Jadi seharusnya sih kalau misalnya kalian mau nyari baju apapun, modelnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, itu harusnya sih pasti bakal dapat sih di sana. Dan walaupun namanya itu pasar, tapi jangan salah sangka dulu barang-barangnya bakal yang kayak bakal yang jelek, yang udah kayak hancur atau gimana, apalagi ini barang bekas gitu ya. Enggak guys, kalian sangat bisa menemukan baju dari yang vintage sampai yang masih kekinian, dari yang nggak tahu tuh mereknya apaan sampai yang merek terkenal banget tuh ada semua di sana. Bahkan nih, gak sedikit loh aku ngeliat banyak yang kesana tuh anak-anak muda yang bajunya tuh stylenya tuh keren-keren. So, buat kalian yang suka belanja sih, aku yakin kayaknya bakal nyaman sih belanja di sana dan bakal berjam-jam di sana karena jujur banyak banget pilihan barangnya. Aku aja tuh di sana tuh kemarin belanja 3 jaman tuh masih belum cukup. Nah, sekarang sebelum aku tunjukin barang belanjaan aku kemarin di Pasar Cimol Gede Bage, aku bakal ngasih sedikit tips kali ya dalam kalian berbelanja di sana. Pertama, dalam hal tawar-menawar. Nah, ini kan namanya juga pasar ya, jadi sebenarnya tawar-menawar itu udah hal yang biasalah bagi penjual dan pembeli. So, sebenarnya kalian nggak perlu malu atau nggak enakan sih untuk nawar, karena penjualnya pun udah ngerti kalau misalnya sebagian besar pembeli di sana tuh bakal nawar. So, beberapa penjual pun bakal ada yang naikin harga dulu supaya ditawar tuh nggak terlalu yang kerendahan. Ya, tapi kalian juga nawarnya tuh nggak perlu yang kayak galak-galak atau jutek gitu kok ke penjualnya supaya beneran dikurangin harganya, karena di sana tuh penjualnya ya aku temuin sih ya, so far semua penjual yang aku temuin tuh ramah-ramah, dan setiap kali aku nawar barang tuh gak pernah dijutekin sama mereka. Asal kita tuh nawarnya santai, kitanya juga masih ramah-ramah aja dan gak perlu maksa juga gitu. Tapi ada juga nih emang penjual yang langsung kasih harga pas gitu, jadi langsung aja dimurahin. Misalnya ada baju harganya cuma 20.000 dan kalau dilihat pun ya harganya make sense banget 20.000, jadi nggak perlu tawar lagi gitu. Jadi intinya kalian nggak perlu malu atau nggak enakan dalam awar-menawar ya. Cuman ya jangan galak-galak kayak ibu galak-galak di pasar gitu ya. Nawarnya biasa aja, santai, dan jangan terlalu sadis juga yang pastinya. Terus nih tips selanjutnya untuk barang yang khusus bermerek ya, kayak contohnya Nike, Adidas, itu yang paling sering ditemuin. Nah, penjual di sana tuh udah paham loh mana yang bermerek, mana yang emang lagi tren, mana yang lagi dicari. Kayak contohnya walaupun ada baju yang kelihatannya tuh model lama, cuman si penjualnya tahu nih, ini barang-barang vintage yang walaupun modelnya lama, tapi sekarang tuh lagi banyak yang cari juga loh. Nah, biasa barang-barang yang emang lagi tren atau banyak dicari orang atau yang bermerek itu bisa suka dinaikin harganya, dan kalian balik lagi pinter-pinter lagi aja nawar-nawarnya. Tapi ingat juga jangan lupa untuk selalu cek detail ya guys, kayak noda, ada sobek atau enggak, ada kancing atau sletingnya rusak atau enggak, itu harus kalian perhatiin, jangan lupa. Sama nih, untuk khusus yang bermerek, terkadang ada barang yang tulisannya Adidas, tulisannya Champion, tapi ternyata pas lihat itu bukan barang asli. Nah, itu kalian juga harus teliti. Karena kan sayang banget ya kalau misalnya kalian nemu nih sweater Adidas gitu kan, dihargain 100.000 tapi ternyata Adidas KW, kan sayang kan. Ya, so segitu sih tipsnya dan juga pengalaman belanja aku di Pasar Cimol. Dan sekarang aku mau nunjukin barang-barang belanjaan aku dari sana. Oh ya, dan jangan lupa nih hal penting lainnya, setelah kalian belanja jangan lupa untuk direndam dulu di air panas dan dicuci sampai bersih. Nah, dan ini dia belanjaan aku semua. Pertama-tama aku dapetin jeans jaket ini. Awalnya sih jaketnya tuh nggak menarik perhatian aku banget, tapi ketika aku lihat detail ternyata ini keren juga. Jadi ada bahan jeans lainnya yang dipakai dan dijahitin ke si atas jeans ini. Salah satunya itu yang warna coklatnya ini. Nah, itu tuh adalah bahan bulu velvet. Bahan bulunya tuh lembut tapi bertekstur. Terus ditambah beberapa bordiran dengan nama mereknya yaitu Parto Jeans. I'm pretty sure ini merek dari luar, cuman kebetulan aku nggak bisa nemuin nama websitenya, jadi aku nggak bisa kasih tahu ini merek dari mana. Overall, jaketnya tuh kelihatannya vintage, tapi cukup trendy karena mereka nyatu-nyatuin bahan fabriknya tadi. Bahan jaketnya tebal banget dan agak panjang, jadi kelihatannya sih ini tipe jaket untuk winter gitu. Karena bagian kancingnya pun sampai 2 layer.
Setelah aku perhatiin pun, ini tuh jaketnya bener-bener masih dalam kondisi bagus banget. Cuman ada noda bekas pemakaian aja, tapi itu pun gak terlalu kelihatan kalau dari jauh. Awalnya jaket ini dikasih harga 125.000, tapi ternyata aku bisa nawar sampai 85.000. Lumayan banget. Next aku ada beli jaket lagi. Nah kalau yang ini jaketnya lebih ke mirip baseball jacket gitu. Bahannya tebal dan di dalamnya pun cukup empuk. Jaket ini bisa terbilang simple banget sih, jadi warnanya polos putih dan cuma ada bordiran dikit aja. Walaupun ini jaket yang warna putih tapi bener-bener masih bersih banget dari noda, cuma ada bercak-bercak titik-titik dikit doang. Terus si jaketnya ada penutup kepalanya dan disinilah yang uniknya. Jadi penutup kepalanya itu bisa dilepas pasang karena ada si klipnya. Ini menurut aku jujur unik banget dan ide yang bagus banget. Jujur masih jarang banget nemuin jaket yang ada kayak gininya. Jadi kalau bagian penutupnya itu lagi nggak dibutuhin, tinggal dilepas doang, dan itu pun lepas pasangnya tuh praktis banget. By the way, ini aku agak lupa ingat sih harganya, cuman kalau nggak salah sih harganya 60.000 setelah aku tawar dari 75.000-an. Next aku ada beli celana training gitu, mereknya itu Reboard. Ini enak banget sih untuk dipakai olahraga karena ringan banget celananya dan di dalamnya tuh ada jaring-jaringnya gitu, jadi enak untuk kulit bernafas. Terus untungnya cukup pula lagi di lingkar pinggang aku. Terus di bagian bawahnya pun ada si sletingnya, kalau misalnya kayak ngerasa gerah gitu kali ya. Untuk celana yang ini aku beli dengan harga 40.000. Next aku ada beli kemeja dan itu dari merek yang cukup terkenal yaitu adalah Royal Polo. Tapi ini tipe kemejanya bukan yang terlalu formal banget karena bahannya tuh kayak bahan sweater gitu dan emang lengannya juga panjang kayak sweater. Cukup seneng bisa nemu si kemeja sweater ini karena dia tuh kelihatannya vintage tapi tipe-tipe baju vintage yang emang sekarang tuh lagi cukup kekinian juga gitu. Terus aku pun bisa dapat harga yang murah banget yaitu cuma 25.000 doang. Tanpa cacat tapi di warna doang agak pudar. Next aku ada beli jaket lagi dan kalau yang ini tuh dari merek yang cukup terkenal juga sih. Nama mereknya itu adalah Kappa. Aku tuh pas pakai tuh baru nyadar itu kayak jaket yang kayak buat ke gunung gitu karena yang pertama tebel banget, terus ke bawahnya itu cukup panjang dan ke atasnya pun dia cukup tinggi di bagian lehernya. So ini bisa jadi sih bajunya diproduksi untuk winter collection gitu kali ya. Walaupun didominasinya dengan warna putih tapi setelah aku cek pun sampai detail ini cukup masih bersih banget. Terus ini nggak ada cacatnya lagi, bener-bener masih bagus banget dan cuma ada kekurangan doang di bagian tulisan mereknya yang agak sedikit pudar tapi masih bisa kebaca gitu sih kata-katanya. Terus aku pun dapat harga yang good deal banget. Aku agak lupa inget tapi kalau nggak salah sih around 70.000 aku dapatnya. Lumayan banget gak sih? So itu dia tadi hasil penyajian aku dari pasar Cimol Gede Bage. Let me know kalau misalnya kalian mau aku nge-thrift lagi. Dan sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye!